Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata kita sering mendengar, khususnya ibu-ibu sekalian, kata-kata takarub, apa sih artinya takarub? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apa konsekuensi dari mendekatkan diri? Namanya mendekatkan diri itu, kalau bulan lalu kita dengan sebuah gedung atau sebuah rumah itu jaraknya 50 kilo, sekarang harusnya jaraknya 60 kilo. Terus mendekatkan diri lagi minggu depannya lagi 20 kilo. Mendekatkan diri lagi minggu depannya lagi 15 kilo, terus semakin dekat. Nah, pertanyaannya ketika kita di kajian kan suka disampaikan tuh, mari dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita tanya diri kita, apakah hari ini kita lebih dekat dengan Allah dibanding kita yang minggu lalu? Apakah hari ini kedekatan kita dengan Allah lebih dekat dengan diri kita yang bulan lalu? Dan begitu seterusnya. Itu kalau misalnya apa yang kita ucapkan kita perjuangkan. Tapi kalau ini hanya sekedar permainan kata, terus sebuah rangkaian kata yang diucapkan lalu habis itu dicatat oleh yang mendengarkan, dan hanya sebatas itu diucapkan, dicatat, tapi tidak ada ruh, tidak ada perjuangan di sana untuk mengamalkan, untuk menerapkan, untuk meyakini. Maka ya berpuluhan kali kita bilang begitu, gitu-gitu aja diri kita, hadirin. Maka ini yang perlu kita jadikan bahan evaluasi kita, sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa besar perjuangan kita dalam bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kedekatan kita lebih dekat daripada sebelum-sebelumnya. Ini PR besar khususnya kita ibu-ibu sekalian dalam mencerna, dalam meresapi, dalam menanamkan dalam diri. Karena tentu saja bicara tuh mudah, apalagi ibu-ibu, ngomong tuh bicara nggak sih? Mudah nggak sih bagi dunia ibu-ibu? Mudah lah. Dan itulah kelebihan wanita. Tapi bagaimana memperjuangkan apa yang kita ucapkan itu susah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga ada banyak kita jamaah dan ibu sekalian khawatir kalau apa yang kita ucapkan itu didustakan oleh orang lain, dibantah, kalau bahasa simpel dibantah oleh orang lain, didustakan oleh orang lain. Benar nggak sih kita punya kekhawatiran itu nggak? Kalau kita bicara sama suami terus dibalikan sama suami,
dan apa yang kita sampaikan didustakan gitu. Nggak seperti yang kamu bicarakan, atau bukan seperti yang kamu omongkan tadi. Nggak, tunggu. Kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Enak kasih digituin sama suami? Enak ya? Oh, beda berarti. Siapa yang suka digitukan, hadirin? Namun poinnya adalah seringkali kita itu santai saja pada saat ucapan kita didustakan oleh perbuatan kita. Ucapan kita didustakan bukan oleh suami kita, bukan oleh teman, bukan oleh murid kalau kita guru, bukan oleh guru kalau kita murid. Tapi yang mendustakan ucapan kita itu perbuatan kita sendiri. Apa maksudnya? Ya, perbuatan kita tuh beda dengan ucapan kita, sehingga apa yang kita ucapkan seakan-akan kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta. Dan itu yang ditakutkan para ulama, hadirin. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh terdahulu dan sekarang. Dan itu bahaya. Dan dikhawatirkan kita jatuh kepada sifat munafik. Idza haddatsa kadzab, jika bicara dia bohong. Nah, coba evaluasi berapa kali perbuatan kita mendustakan ucapan kita. Dan kalau kita hitung dalam kehidupan jamaah dan ibu-ibu sekalian, kita tuh lebih sering atau ucapan kita, apa yang kita sampaikan itu lebih sering didustakan oleh perbuatan kita dibanding didustakan oleh pihak lain. Tapi lucunya kita lebih takut, lebih khawatir didustakan oleh pihak lain dibanding didustakan oleh perbuatan kita sendiri. Padahal peluang didustakan oleh pihak lain itu nggak sebesar peluang didustakan oleh perbuatan diri sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita selalu evaluasi hal-hal seperti ini yang kita anggap selewat, padahal itu fundamental. Yang kita anggap formalitas, padahal itu adalah dasar dan akar kita hidup di dunia ini. Dan jangan sampai ucapan kita menjadi hujah yang menjadi bahan menyerang kita pada hari kiamat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang perintah yang kelima yang Allah perintahkan ke Nabi Yahya alaihissalam, yaitu tentang berzikir kepada Allah. Dan kita sudah jelaskan bahwa zikir adalah benteng yang kokoh, benteng untuk menahan serangan-serangan syaitan, benteng untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan. Yang artinya kalau benteng kita tidak kokoh, apalagi gak ada, maka syaitan langsung menyerang kita tanpa ada sistem pertahanan dari diri kita, dan itu mematikan hadirin. Itu menakutkan karena syaitan sudah berikrar akan menyerang kita min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Syaitan akan nyerang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semua akan diserang oleh syaitan. Dan hadirin Allah muliakan, apa yang terjadi? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka menjadi hamba yang bersyukur. Dan itu PR besar dunia wanita. Karena yang menyebabkan mayoritas penghuni neraka adalah wanita adalah yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan, alias tidak bersyukur. Dan ternyata yang membuat kita gagal bersyukur, membuat kita lupa bersyukur, membuat kita lalai bersyukur adalah serangan-serangan syaitan. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum, lalu aku pasti akan menggoda mereka, pasti akan menyerang mereka min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. Ini masalahnya. Dan yang membuat kita kurang bersyukur, khususnya sekali lagi kita ketekankan bahaya laten ini pada dunia ibu-ibu. Karena itu sabda Nabi SAW mewanti-wanti wanita. Gampang kufur nikmat wanita. Gampang melupakan kebaikan orang. Dan kalau kebaikan orang yang kasat mata, yang tangible, yang kelihatan langsung aja dia lupa, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak bisa dia lihat di dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, sadarlah tentang hal ini. Baru ketika kita katakan, ketika kita sadar tentang ini, maka yang harus kita lakukan bangun benteng. Ibu harus bangun benteng, dan benteng itulah yang bernama berzikir. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa man ya'shu an dzikri rahman, barang siapa yang lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan, diserang oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan menjadi teman baiknya. Jadi barang siapa yang nggak berzikir, yang lalai dalam berzikir, nggak dekat sama Al-Quran, maka apa yang terjadi? Kami biarkan syaitan menguasai dia, menyesatkan dia, dibiarkan sama Allah, nggak ditolong sama Allah. Itu diserang dari, jadi ketika diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kena semua itu serangan, on target semua udah. Nggak ada benteng, nggak ada tameng, ya otomatis babak belur. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Maka syaitan akan menyertai dia, la yufariquh, kata sebagian ulama tafsir. Maksudnya syaitan tidak akan berpisah dengan dia, terus ditempel sama syaitan, la yufariquh.
Selalu dibisikkan, selalu dibisikkan, selalu dibisikkan, dibuat, dikasih ilusi, akhirnya percaya. Kenapa? Karena lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa berzikir kepada Allah, lupa dekat dengan Al-Quranul Karim. Nuqayyid lahu syaitana, kita akan biarkan dia diganggu, digoda, diserang, dikelabui, dan syaitan tidak akan berpisah dengan dia. Wah, ini ngeri hadirin, ini menakutkan. Jadi gimana hidupnya? Makanya gak heran kufur nikmat, gak bersyukur, mentalnya demanding, nuntut sana nuntut sini, lupa sama Allah, lalai dalam sholat, gak zikir pagi petang, gampang marah sama anak, terus ngelawan sama suami, gak nurut. Lalu di dunia pergaulan atau lingkungan ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngegibain A, ngegibain B, ngegibain C, dan kufur nikmat, baperan, semua tentang diri dia, sedangkan dia lupa menunaikan hak orang, dia lupa menjalankan kewajibannya. Kenapa? Karena itu syaitan setiap saat godain dia, dan tanpa setiap saat nyerang dia, dan begitu syaitan nyerang tidak ada benteng sama sekali. Jadi gimana sih setiap saat dipanah gitu terus nggak ada bentengnya, nggak ada benteng, nggak ada tameng, nggak ada pelindung, nggak ada bla bla. Jadi setiap dipanah kena, setiap panah kena, setiap panah kena, ya selesai ini orang. Atau setiap ditembak kena, setiap tembak kena, setiap dipanah kena. Akhirnya kan jatuh juga. Nggak usah pakai peluru beneran nih, kayak main pinball segala macam, tapi ditembak terus kena lagi, akhirnya kan jatuh juga. Nah, ini yang harus kita renungkan lah ibu dan jamaah sekalian. Dan sejauh mana kita yakini itu? Ini bukan sebuah maklumat atau data yang sulit untuk dipahami, namun ini sulit diamalkan kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sulitnya memahami zikir pagi sore itu penting? Kan ada susah-susahnya sama sekali. Beda kalau misalnya kajian hari ini saya ngajarin jamaah dan ibu-ibu sekalian bab munasakhat dalam ilmu waris. Insya Allah yang lulus sedikit aja. Pernah dengar munasakhat? Itu makhluk apa Pak Ustadz ya? Itu salah satu bab pembahasan dalam ilmu waris. Itu susah dipahami. Tapi kalau zikir itu penting, mudah dipahami. Tapi mengamalkan zikir pagi sore setiap hari itu setengah mati. Dan begitu kita lalai, kembali ke surat Az-Zukhruf 36, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang lalai dari mengingat Rahman, nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Itu yang makanya kan hadirin Allah muliakan, sadarkah kita bahwa ini kebutuhan? Makanya apa nasihat Luqman? Kata Luqman, inna mathala ahli dzikr wal ghaflah kamathalin nur wal dhulumah. Perumpamaan orang yang suka berzikir dengan orang yang lalai berzikir itu seperti cahaya dan kegelapan. Seperti cahaya dan kegelapan.
Wih, itu analogi dari Luqman rahimahullah. Kalau Nabi kita SAW langsung langsung straightforward. Nabi SAW seperti hidup dan mati gitu. Seperti orang hidup dan orang meninggal. Jadi Anda mau kaya kayak apapun, mau cantik seperti apapun, mau terkenal seperti apapun, kalau mati selesai semuanya jamaah, nggak ada artinya itu semua. Harta tuh bisa dinikmati ketika hidup. Berarti orang yang kayanya minta ampun tapi nggak berzikir nggak bisa menikmati hartanya. Memang kalau kita dari luar ngeliat enak banget ya dia tuh, kemana-mana naik mobil premium dan sebagainya. Tapi kan Anda nggak tahu berapa stok tisu yang dihabiskan di dalam mobil tersebut. Masuk mobil nangis gitu. Kalau nggak pernah tanya drivernya aja tuh. Iya, ibu kalau masuk mobil nangis terus, punya masalah sama suami lah, sama anak lah, segala macam. Tapi kan orang tuh ngeliat dari luar. Gak bisa, itu kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita meragukan kebenaran Rasulullah SAW. Gak yakin kita kalau Nabi SAW mengatakan demikian. Kata Nabi kayak orang hidup sama orang mati udah gitu. Anda bisa mengambil keuntungan dengan kecantikan fisik dan wajah Anda itu kan ketika Anda hidup. Kalau Anda mati gak ada gunanya juga. Emang gara-gara cantik lalu bilang ini kayaknya nikmat kubur nih, kenapa? Mukanya cantik. Ya nggak begitulah. Apa hubungannya? Mungkin Anda dapat keuntungan, Anda dapat akses karena wajah Anda cantik. Mungkin. Tapi ketika Anda hidup, tapi ketika Anda meninggal nggak ada artinya sama sekali. Sama, makanya begitu juga orang wanita cantik tapi nggak berzikir, tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Nggak akan tenang, nggak akan bahagia, nggak akan happy, nggak ada. Selesai. Itu yang perlu kita temukan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan ulama mengatakan orang yang nggak berzikir itu, kata para ulama, mayit sebelum waktunya, mayit sebelum ajalnya. Ajalnya masih belum ketemu aja, tapi udah jadi mayit orangnya kan. Gak ada kehidupan, gak ada kebahagiaan. Bahkan seringkali banyak jenazah lebih terhormat daripada dia. Maka hadirin Allah muliakan, bangunlah benteng yang kokoh. Karena kalau benteng ini nggak dibangun, maka syaitan akan menyerang. Dan syaitan menyerang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan begitu kita nggak berzikir, Allah biarkan serangan-serangan itu menyerang kita secara membabi buta. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Allah biarkan, Allah tinggalkan kita sehingga kita itu hidupnya sama syaitan. Makanya kan dan banyak orang merasakan demikian. Baru nanti halu, terus disuruh syaitan bunuh diri, tusuk diri kamu. Ya itu poinnya. Dan itu real. Tanya sama orang-orang yang pernah ngalamin itu. Kenapa sih keinginan bunuh diri itu begitu kuat? Padahal itu kan nggak masuk logika. Gitu.
Orang menyakiti dirinya aja nggak masuk logika, apalagi mau bunuh dirinya. Jawabannya saya tuh dengar suara itu, real suara, kata, tusuk diri kamu, tusuk diri kamu, tusuk diri kamu. Ya siapa lagi kalau bukan mereka, hadirin? Dan apa yang harus dilakukan? Kembali kepada dzikrullahi jalla wa'ala, bangun benteng. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Tapi berat, Ustaz. Iya berat, syaitan kan nggak mau pisah, apalagi udah mau berhasil, udah hampir goals, udah hampir goal nih. Mana dia mau lepaskan mangsanya? Enggak. Insting predator kan gitu, udah mau dapat masa dilepaskan? Tapi kita harus yakin kepada Rabbul Alamin. Allah bersama orang-orang yang bertobat, Allah bersama orang-orang yang banyak beristighfar. Dan Allah akan menolong kalau kita jujur ingin berobat dan ingin kembali kepada Rabbul Alamin. Tapi pertanyaannya, seberapa jujurnya kita? Wallahu ta'ala bishawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya Pak Ustadz. Teman saya sedang hamil dan saya juga sedang hamil. Cuma teman saya kemana-mana selalu membawa benggel dan gunting, katanya untuk menjaga kandungannya dari hal-hal yang gaib. Pertanyaan, apakah boleh pakai benda-benda yang dianggap menangkal hal yang gaib Pak Ustadz? Namun saya tidak membenarkan hal itu, cukup Allah untuk meminta perlindungan untuk saya dan kehamilan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Hadirin Allah muliakan, menjaga kandungan dari segala hal yang bisa merusak dan memudaratkan diri kita dan anak kita adalah sebuah hal yang terpuji dan hal yang sangat diapresiasi. Jadi terus jaga motif ini. Lalu yang kedua, motif ini hendaknya diwujudkan dengan cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis yang kita pelajari, bahwa kalau ingin melindungi, maka lindungilah dengan zikir. Jangan justru kita lakukan hal-hal yang bisa mencederai iman kita dan bisa merusak, atau hal-hal yang ada unsur kesyirikan. Hadirin Allah muliakan, kita baca langsung hadisnya bahwa ini adalah perintah Allah
kepada Nabi, lalu Nabi Yahya, lalu perintah Allah kepada Nabi ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kurang kuat apa tips ini? Ini tips udah sangat powerful dan paling powerful, hadirin. Ini dua Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad SAW lalu Nabi Yahya. Jadi hadirin Allah muliakan, buat apa lagi kita pakai cara-cara seperti ini? Ini langsung gunakan tips yang diamalkan oleh Nabi alaihissalam. Jaga diri kita, jaga kandungan kita dengan berzikir kepada Allah. Mau keluar rumah, baca zikir atau doa keluar rumah. Setiap pagi dan petang baca mu'awwidzat. Kenapa Al-Falaq An-Nas dinamakan mu'awwidzatain? Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu yang artinya, yang maknanya, salah satu fungsi dan peran Al-Falaq dan An-Nas, bahkan Al-Ikhlas, adalah untuk menjaga dan melindungi kita. Itu dari Rasulullah SAW. Ada yang lebih powerful daripada tips beliau SAW. Lalu tanya cara-cara seperti itu, datanya di mana? Referensinya apa? Dalilnya itu apa? Kalau dalam bidang yang lain kita lebih percaya para pakar di bidang tersebut, lalu bagaimana jika Rasulullah SAW yang menyatakan itu? Kan demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, sehebat apapun kepakaran ahli kimia misalnya, ibu-ibu jahit baju dibeli atau enggak? Gitu aja. Hah? Enggak kan? Kenapa? Karena dia nggak punya kapasitas bicara tentang masalah jahitan. Kita akan pergi ke ahlinya. Lalu bagaimana dengan hal ini? Ini Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah tipsnya atau resepnya Allah kepada Nabi Yahya. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada kita, jangan cari hal yang lain, jamaah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, khususnya Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga mereka, begitu pula Ustadz beserta tim dan keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, anak saya usia 12,5 tahun, perempuan. Saya merasa sedang diuji dengan anak sulung saya ini. Saya sering menghibur diri dengan nasihat-nasihat bahwa jika kita telah berusaha bertotalitas mendoakan, menasihati, hasilnya serahkan kepada Allah. Namun saya terganggu dengan pikiran dan perasaan saya sendiri.
bahwa saya belum totalitas dalam mendidik, saya banyak dosa, saya merasa sampai kapanpun saya sulit percaya pada diri sendiri bahwa saya sudah totalitas. Ketika saya sedang kesulitan menghadapi anak saya, yang ada dalam pikiran saya adalah ini karena dosa-dosa saya. Saya bingung memahami ini semua untuk sampai pada ketenangan jiwa. Mohon maaf jika pertanyaan saya membingungkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaannya nggak membingungkan kok. Tapi yang bertanya lagi bingung, gitu. Kalau pertanyaannya nggak membingungkan. Hadirin, yang pertama, absyiri, bergembiralah bagi yang bertanya, karena ini menunjukkan bahwa ada kebaikan. Orang jahat nggak akan nanya kayak begini, hadirin. Orang sombong nggak akan nanya seperti ini. Orang sombong akan nyalain anaknya, gitu. Emang anak durhaka, gitu loh, gitu. Tapi ketika penanya mengembalikan ke dirinya, maka ini adalah tanda kebaikan. Hanya saja salah satu unsur dalam hidup ini kan, hidup itu tentang dosis, hadirin. Hidup itu tentang dosis. Dan itulah mengapa kenapa hidup itu atau berhasil dalam hidup itu seringkali sulit. Karena intinya bukan ya atau tidak seringkali. Tapi intinya adalah kalau ya, dosisnya berapa? Kalau terlalu lebih, overdosis. Kalau kurang, gak efektif. Kan itu mas, seringkali masalah. Makanya ingat gak dikatain Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa pintu masuk syaitan itu cuma dua. Hanya dua. Yang pertama, ifrat, berlebih-lebihan. Yang kedua, tafrid, kurang dosis. Itu aja. Kenapa ada orang nggak sholat tafrid? Dosisnya kurang. Sampai saking kurangnya dia bukan hanya kurang nggak sholat. Ada yang sholat cuman tiga kali sehari, gitu loh. Subuh bablas, nanti zuhur sholat di kantor atau di kampus. Asar ya kalau pulang, kalau kadang-kadang nggak sholat karena ngejar jangan sampai kena traffic jam. Maghrib masih di jalan, nggak mau dibela-belain, nanti isya ada sholat lagi. Berarti kan tafrid itu kurang. Tapi ada orang yang ifrat, berlebih-lebihan. Makanya ada bid'ah di dalam agama, dan itu diakui oleh seluruh ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, ini masalah dosis. Nah sama, kembali kepada surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti karena ada andil dari perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni kesalahan kalian yang sangat banyak. Jadi ayat ini mengajak kita untuk mengembalikan ke diri kita ketika ada masalah, ada musibah dan seterusnya. Dan dalam konteks anak, para ulama mengatakan apabila Anda melihat sikap anak Anda tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, ketahuilah sesungguhnya Anda yang sedang dibidik, gitu. Ketahuilah yang lagi dihukum sama Allah itu Anda, yang lagi ditegur itu Anda, yang lagi diperingatkan itu Anda. Tapi kita kan gak kesana secara umum.
Makanya kan itu yang yang menjadi prinsip para ulama-ulama kita. Ketika melihat ada sesuatu dalam keluarga, itu selalu mengembalikan ke diri mereka sendiri. Nah, apabila kita sudah sadar tentang hal ini, maka itu hal positif. Tinggal yang harus kita atur adalah dosisnya. Jadi, kalau dosisnya tepat, maka ini berbeda dengan self-blaming yang akan melahirkan mental illness yang terjadi oleh banyak pihak pada hari ini. Ini bukan mental illness. Justru mengembalikan ke diri sendiri adalah sebuah sifat positif yang akan melahirkan optimisme dan semangat perbaikan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan konsep kita la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi aku kayaknya belum optimal. Ya, belum optimal. Tapi bukankah kita punya istighfar? Bukankah Allah membuka pintu istighfar, Allah membuka pintu taubat? Bukankah Allah menolong orang-orang beriman? Bukankah ini bukan tentang diri kita, tapi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mengerjakan semua perfect karena pribadi kita, terus di mana sisi pertolongan? Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 31, fahaqqa alaina, bukan surat As-Saffat ayat 31, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sebuah kepastian yang wajib kami lakukan, kata Allah, menolong orang-orang beriman. Menolong orang-orang beriman adalah sebuah fakta dan kepastian, nggak ada keraguan. Ya, orang yang ditolong itu berarti orang yang sempurna, perfect, atau pihak yang sempurna atau perfect, atau pihak yang lemah, hadirin? Hah? Lemah. Jadi ini ini justru ketika kita kembalikan ke diri kita, ini bukan pesimisme. Ini justru harapan. Yang harus kita lakukan adalah tambah dosis harapan kepada Allah. Karena Allah mengatakan la taqnatu min rahmat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tambah porsi harapan. Ana inna dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Dalam riwayat in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau dugaannya, persepsinya baik, maka kejadian akan baik. Tapi kalau suudzon sama Allah, kejadiannya akan buruk. Kalau begitu, apa alasan kita buruk sangka? Satu-satunya opsi hanyalah baik sangka dengan terus berjuang dengan semaksimal kita. Lalu kita baca ayat terakhir Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kesalahan yang kami buat, karena kami nggak tahu atau kami lupa, lalai. Dan
Dan kita tahu dalam hadis riwayat yang sahih, Allah merespon, qad fa'altu. Oke, saya kabulkan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan aku dengan ujian yang sangat berat. Walaupun aku sanggup melakukannya, tapi isron tuh kita sanggup, tapi berat banget gitu loh. Sanggup, kalau dipaksain sanggup, tapi terlalu berat. Itu sangat berat. Sebagaimana engkau uji umat-umat sebelumku. Lalu Allah merespon lagi, qad fa'altu, aku kabulkan doa ini. Lalu kita tutup dengan, sebelum kita minta ampun ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah, janganlah engkau menghukumku, atau janganlah engkau memberikanku ujian yang di atas kemampuanku. Jadi dalam konteks ujian kita minta dua. Jangan dikasih ujian yang kita nggak mampu, dan Allah bilang qad fa'altu, aku kabulkan. Dan bukan berarti, dan jangan engkau kasih ujian yang sangat berat walaupun aku bisa melakukannya, tapi mungkin aku lakukan dengan tertatih-tatih, dengan hancur-hancuran. Jangan kasih. Allah juga katakan qad fa'altu, aku kabulkan. Jadi apa alasan kita pesimis? Apa alasan kita nggak punya harapan kepada Allah? Apa alasan kita minder? Kecuali lagi-lagi, ini poin kita hari ini, benteng kita kurang kuat sehingga syaitan masuk, sehingga syaitan membangun sebuah ilusi sehingga kita menjadi paranoid. Karena Allah berfirman tentang syaitan, ya'idukumul faqra, asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu yang menjanjikan kemiskinan, kefakiran kepada Anda. Dia yang buat kita tuh pesimis, hadirin. Allah ta'ala alam. Bisa. Jadi yang harus dilakukan oleh ibu ini, perkuat benteng kita yang bernama zikir, itu perkuat. Lalu yang kedua, banyak istighfar dan taubat. Siapa yang sempurna sekarang? Yang ketiga, perbaiki kesalahan kita yang lalu. Yang keempat, pendekatan pribadi harus baik dengan anak, apalagi anak perempuan. Kita kan perempuan, ibu-ibu. Ya saya nggak ikutan, ibu-ibu aja yang perempuan. Maksudnya ibu-ibu kan perempuan. Masa ibu-ibu nggak ngerti bagaimana perempuan? Apa kata Nabi tentang perempuan? Kalau kalian paksakan, patah. Kalau kalian diamkan, ya nggak lurus-lurus. Jadi kalau punya anak perempuan, jangan dipaksa terus, jangan didisiplin ke apa, diharuskan main di level tinggi terus. Ya patah lah anak perempuan kita. Kita aja patah, padahal kita udah ngaji. Jangan. Harus tarik ulur sama anak perempuan. Allah ta'ala bisa disampaikan. Ya, bicara tentang ini panjang dan butuh kajian khusus, butuh seri. Dan mungkin suatu saat bisa kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.